Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita masih dapat melaksanakan salat Jumat di hari ini. Semoga segala amal ibadah kita semuanya khususnya di hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumiddin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di tanggal 17 Syawal. Berarti Ramadan telah meninggalkan kita 17 hari yang lalu. Kita semua tahu keutamaan, kehebatan dan begitu besar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah, baik yang wajib itu sudah pasti dan ditambah dengan beberapa yang sunnah-sunnah. Kita tanya diri kita sekarang, sudahkah Ramadan kemarin kita maksimal sesuai dengan kemampuan dari waktu, dari fisik dan dari kemampuan kita? Kita tanya sekarang. Di bulan Ramadan ada yang namanya sholat tarawih, sehingga Rasulullah nyatakan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan diisi dengan berbagai macam ibadah, barang siapa berdiri di bulan Ramadan malamnya itu salat tarawih semata-mata karena iman, semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya atau dosanya yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada di bulan Ramadan. Nah, sekarang bagi kita banyak di bulan Ramadan, ketika di awal-awal Ramadan, di awal-awal kita sholat tarawih, hampir setiap tahun masjid musola selalu ramai. Artinya apa? Kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dengan mudah. Seakan-akan kita tertarik, seakan-akan masjid musola itu ada magnetnya. Nah, bagi kita
yang sebelum Ramadan tidak pernah sholat, yang sebelum Ramadan jarang sholat. Ketika Ramadan masuk, kita rajin sholat. Sebelum Ramadan kita sholat 5 waktu, tapi tidak di awal waktu. Masuk Ramadan hampir 5 waktu atau bahkan 5 waktu, kita selalu sholat berjamaah di masjid atau musola atau di tempat kita bekerja, tempat kita usaha. Di bulan Ramadan kita sholat, di luar Ramadan kita sholat di awal waktu tapi tidak berjamaah. Masuk Ramadan rajin kita berjamaah. Di luar Ramadan kita rajin berjamaah. Tapi qobliyah ba'diyah jarang atau bahkan tidak kita kerjakan. Masuk Ramadan banyak orang qobliyah ba'diyah, kita terbawa, akhirnya kita ikut. Kita laksanakan qobliyah ba'diyah. Di luar Ramadan mungkin Al-Quran jarang kita baca, mungkin sama sekali kita tidak baca. Di bulan Ramadan ada yang sekedar baca setiap hari, tidak khatam. Ada yang khatam sekali, ada yang khatam 2, 3 dan seterusnya. Itu di luar Ramadan. Masuk Ramadan seperti itu. Nah sekarang sudah di luar Ramadan, masuk Syawal, adalah yang biasa kebaikan-kebaikan tersebut di bulan Ramadan kita lanjutkan di luar Ramadan. Yang jarang sholat di Ramadan rajin sholat, teruskan kita rajinkan sholat 5 waktu, jangan kita tinggalkan. Itu sudah kewajiban kita. Yang jarang berjamaah Ramadan jamaah, kita lanjutkan selagi kita bisa, selagi ada waktu, selagi tidak ada uzur syar'i, kita kerjakan sholat kita berjamaah di mana kita berada, di masjid musola dekat kita berada saat itu. Membaca Al-Quran di Ramadan kita baca, di luar Ramadan kita baca, walaupun tidak sebanyak yang kita baca di bulan Ramadan. Mungkin di luar Ramadan kita tidak pernah khatam, di bulan Ramadan kita khatam. Karena ulama begitu bijaksana, bagi umat muslim itu setahun minimal 2 kali khatam baca Quran. Yang 1 kali 11 bulan, dari Syawal sampai Sa'ban, khatam 1 kali minimal. Yang 1 kali di bulan Ramadan. Masa kita nggak bisa, khususnya bagi yang sudah lancar bacanya, jangan ditinggalkan ini baca Quran. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita nggak tahu, ajal kita nggak tahu. Oh saya masih sehat, saya masih muda 30-40 tahun. Bapak, kakek, nenek saya belum meninggal 60, 70, 80 tahun. Umur kita nggak tahu. Terkadang kita lihat sehat, pagi kita masih ketemu sholat subuh berjamaah, tiba-tiba jam 10 zuhur, asar kita dengar dia meninggal. Sholat maghrib masih bisa jadi imam di musola, isya dia meninggal. Umur kita nggak tahu. Nah, yang cantik, yang enak, yang bagusnya ketika kita lagi ibadah, ketika kita lagi berada di masjid, ketika kita lagi berada di musola, ketika kita lagi baca Quran atau selesai itu kita meninggal. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Oh, kita ngarepin husnul khatimah, tapi ibadah kita berantakan, sholat kita tidak, jarang berjamaah, jarang di awal waktu, mengharapkan husnul khatimah jauh. Nah, sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, penyesalan bagi orang yang telah meninggal. Dia sudah beramal soleh, sudah berbuat baik tapi tidak maksimal. Dia nyesel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha al-ayat. Jadi kata Allah, sehingga apabila salah seorang dari mereka datang ajal, mati, meninggal, wafat, orang itu ngomong bilang, Rabbirji'un, ya Tuhan,
saya ya Allah. Hidupkan saya lagi kembali ya Allah. Saya ingin berbuat baik. Saya ingin beramal soleh yang kemarin saya tinggalkan, yang waktu saya hidup saya tidak kerjakan. Saya sholat tapi tidak di awal waktu. Saya sholat di awal waktu tapi tidak berjamaah. Dan seterusnya dan seterusnya. Sudah dikerjakan tapi tidak maksimal. Itu aja nyesel, apalagi kita yang malas sholat ibadah kita. Ketika kita wafat, ketika kita meninggal, maka Allah gambarkan kita sekatul maut di depan mata kita terlihat, ini amal kamu Bapak, Ibu. Kalau kamu orang soleh terlihat amal-amal kita yang baik. Kalau kita orang salah, jarang berbuat ibadah berbaik, maka amal-amal jelek terbayang. Masyaallah muslimin dan makan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekarang tanggal 17 Syawal, berarti masih ada 13 hari lagi. Masih cukup bagi yang belum puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini hanya ada di bulan Syawal, 6 hari setelah kita puasa Ramadan. Hadisnya sama dengan tadi depannya, man soma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Masa kita ogah pahala yang besar banget begini? Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan diisi dengan ibadah-ibadah lainnya, kemudian masuk 2 Syawal dia kerjakan puasa sunnah Syawal 6 hari selama bulan Syawal, baiknya tanggal 2 sampai tanggal 7. Kalau nggak bisa ya di awal, nggak bisa di pertengahan, tidak bisa di akhir, tidak bisa juga berantakan. Kita satukan saja. Seperti Senin kemarin tanggal 13, 14, 15 ya Ayyamul Bait. Kita gabung, Seninnya kita dapat puasa sunnah Senin, 13-nya dapat Ayyamul Bait, kita dapat pahala Syawal. 13, 14, 15. Kamis lagi masuk lagi tanggal 16, 4 hari. Ada 3 pahala sunnah puasa di situ bersatu. Beberapa ustaz kalau kita lihat di YouTube itu semua kita lihatkan, kita dapat semua. Puasa hari Senin, puasa Ayyamul Bait, puasa Syawal, dan itu saya kerjakan kemarin. Insya Allah 2 hari lagi, Senin Kamis selesai. Masyaallah muslimin menakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya akan kerjakan, saya akan beramal soleh yang kemarin yang lalu saya masih hidup saya tinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun wa qaliha. Nggak bakalan, nggak bisa hidup lagi, nggak bisa kembali lagi ke dunia. Itu juga cuma omongan kamu doang. Itu juga cuma janji-janji manis kamu doang. Kalau saya penuhi, sudah tercapai cita-cita kamu, keinginan kamu, kamu lupa lagi. Makanya nggak bakalan. Penyesalan di akhirat itu ada taranya. Di dunia kita nyesal masih kita bisa perbaiki, tapi di akhirat nanti di padang mahsyar ketika nanti mau hisab, kita nyesalnya bukan main. Maka sekarang mumpung kita masih berikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita perbaiki semaksimal sebisa kita. Yang sunnah-sunnah kita bisa, kita mampu, ada waktu kita kerjakan. Kok kita main HP, game sebagainya, WA, lihat YouTube dan sebagainya, kita sanggup, kita bisa bermenit-menit, berpuluh-puluh menit, berjam-jam. Kok sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah duha 2 rakaat minimal, kita nggak bisa. Inilah harus kita pertanyakan, khususnya buat diri saya. Alhamdulillah yang saya sampaikan ini semua sudah saya kerjakan. Saya baca Al-Quran 25 hari, 26, paling tidak 27 hari saya khatam setiap bulan. Ramadan kemarin 3 kali khatam plus nerusin yang sebelum Ramadan. Alhamdulillah. Senin Kamis setiap tahun bertahun-tahun saya sudah kerjakan puasa Senin Kamis. Duha setiap hari saya kerjakan duha walaupun hanya 4 rakaat. Alhamdulillah. Yuk kita biasakan. Jadi saya sampaikan, saya sudah kerjakan. Saya tidak berani menyampaikan yang saya
belum kerjakan. Masuk bismillah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur, berikan kesehatan, berikan kita kesempatan, kebiasaan, kemampuan, kemauan untuk kita mengerjakan sunnah-sunnah yang Allah sunnahkan oleh Rasulullah. Kita kerjakan demi kita meraih pahala yang itu besar. Karena kita puasa 6 hari bulan Ramadan karena kasyamid dahri, seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun, itu pahalanya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat sukses buat diri saya dan juga buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.